Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Baru-baru ini kita mendengar sebuah berita yang sangat viral, di mana berita ini dimuat hampir di semua media, yaitu berita adanya seorang tuan guru atau kiai atau ustadz di Nusa Tenggara Barat, di mana pada waktu dimakamkan tiba-tiba jasadnya hilang. Video itu bermula dari sebuah rekaman dari keluarga atau kerabat dari Tuan Guru Al-Bayani Akbar. Beliau tinggal di Nusa Tenggara Barat. Beliau ini adalah guru thariqat, dan saat beliau wafat diberitakan bahwa jasad beliau tiba-tiba hilang. Sebetulnya video yang berdurasi 2 menit itu masih belum jelas, karena hanya berdasarkan sebuah suara dari seorang untuk mengambil gambar itu. Tiba-tiba dia mengatakan kain kafannya kempes, dan di dalam liang lahat yang ada sejumlah 4 atau 5 orang itu pun tidak mengangkat kain kafan itu sebagai bukti bahwa jasad itu hilang, tetapi yang berkata hanya seorang wanita itu saja. Dan berita ini dibuat besar oleh media-media. Dikatakan bahwa Tuan Guru thariqat ini, beliau orang yang terkenal di Nusa Tenggara Barat, dikatakan bahwa jasad beliau hilang atau moksa. Banyak berita yang mengatakan bahwa Tuan Guru tersebut moksa, hilang. Dan ini sebuah fenomena yang menarik, dan ini disambar oleh semua media dan semua menjelaskan bahwa Tuan Guru itu moksa, tubuhnya hilang. Betulkah semacam itu? Kalau kita melihat dari syariat Islam, apalagi Tuan Guru Al-Bayani ini pastilah seorang yang alim, seorang yang menjalankan syariat Islam. Kita harus bertanya kembali, apakah di dalam syariat Islam kita diajarkan apa itu yang dikatakan moksa? Karena moksa itu adalah ajaran dari agama Hindu sebetulnya. Jadi kenapa orang Islam harus mengaitkan tubuh seorang ustadz, meskipun dia seorang yang suci di kalangan mereka, tiba-tiba diisukan hilang dan dikatakan bahwa beliau moksa, mengambil istilah dari kepercayaan agama Hindu. Di dalam Islam tidak mengenal apa yang dikatakan moksa, meskipun kita ketahui bersama banyak sekali tokoh-tokoh zaman dulu dikatakan moksa, seperti Gajah Mada, kemudian Supriyadi, kemudian Sultan Hadiwijaya, kemudian Ken Arok kemudian Syekh Siti Jenar, kemudian bahkan Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati pun diisukan bahwa beliau ini moksa. Isunya seperti itu. Apakah hal itu betul? Kita harus kembali kepada syariat Islam kembali. Di dalam ajaran Islam kita tidak mengenal moksa sebetulnya, dan itu biasanya diisukan atau digembar-gemborkan oleh orang-orang yang mendewa-dewakan tokoh ini, termasuk Tuan Guru ini, dimana kalau kita lihat peran beliau dan pengikutnya yang sangat besar sekali. Jangan sampai kita atau pengikut ini mendewa-dewakan beliau. Begitu beliau meninggal atau wafat, diisukan tubuh beliau moksa, padahal kita tidak mengenal ajaran moksa. Di dalam ajaran Islam, orang mati tetap kembali jasadnya kepada bumi, dan kita tidak mengenal istilah bahwa orang sesuci apapun di dalam ajaran Islam ini moksa. Kita mengenal para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Bahkan beliau ini pun tidak moksa, saudara-saudaraku. Kalau orang suci di akhir hayatnya harus moksa, kemungkinan Nabi Muhammad akan moksa duluan karena beliau adalah orang yang suci. Tetapi bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun sampai meninggal beliau tidak moksa. Dan ingat, Islam tidak mengenal moksa. Dan kenapa Tuan Guru yang guru dari Al-Bayani pada waktu meninggalnya dikatakan beliau moksa? Ingat saudara-saudaraku, Islam tidak mengenal arti kata moksa. Meskipun
sosok yang didewa-dewakan atau yang disucikan. Banyak sekali cerita-cerita ini kita temukan di Alkitab juga. Yesus pun diceritakan bahwa waktu meninggalnya beliau itu moksa, tubuhnya langsung terangkat ke sorga. Apakah seperti itu kenyataannya? Yesus terangkat ke sorga pun sampai hari ini masih ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya rohnya, atau ada yang mengatakan bahwa itu dengan jasadnya. Kemudian kita mengenal Nabi Elisa. Elisa juga diangkat ke sorga katanya, dijemput oleh pasukan kuda. Kalau penjemputan semacam ini di ajaran Hindu pun ada, di mana Prabu Krishna pun pernah dijemput oleh sebuah rombongan kuda dan diangkat ke nirwana atau sorga. Islam tidak mengenal ajaran-ajaran seperti ini, jadi jangan sampai kita ditipu daya oleh ajaran-ajaran lain. Dan ternyata berita moksanya dari Tuan Guru Al-Bayani ini pun sudah dibantah oleh pihak kepolisian ya. Berita moksanya Tuan Guru Al-Bayani ini pun sudah dibantah oleh kepolisian Nusa Tenggara Barat dan juga disaksikan oleh para kerabatnya. Sebetulnya itu adalah isu yang dikembangkan oleh media. Jadi media ini senangnya membuat berita-berita hoak untuk mendongkrak view mereka. Sekali lagi mereka suka dengan berita-berita hoak. Dan yang memberitakan ini bukan berita bukan channel-channel kecil, melainkan channel-channel yang namanya sudah besar. Beberapa media massa yang sudah terkenal juga meliputnya. Dan keluarga sudah mengakui bahwa itu hanya anggapan dari seorang perempuan tadi yang mengatakan bahwa tubuh jasad dari Ustadz Guru Al-Bayani ini kempes ya. Karena apa? Karena waktu beliau wafat itu kondisi fisiknya memang itu udah kurus, jadi kelihatan memang kempes di kain kafannya. Tetapi siapa yang membuktikan bahwa di dalam kain kafan tersebut tidak ada jasadnya? Itu tidak ada buktinya, karena waktu yang memakamkan pun tidak mengangkat kain kafan tersebut. Kalau kain kafan tersebut tinggal kain, kemungkinan diangkat dan dijadikan bukti bersama bahwa jasadnya hilang, itu baru. Tetapi waktu itu tidak ada pembuktian semacam itu. Jadi semua hanya berita-berita yang dihembuskan oleh media-media yang suka dengan berita hoak. Jadi kepada saudara-saudaraku umat muslim, jangan terlalu percaya dengan berita semacam ini, apalagi kepada seorang yang disucikan di sana, ya si Tuan Guru Al-Bayani Akbar ya. Beliau adalah seorang pengikut thariqah yang pastilah tingkah lakunya sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai beliau wafat meninggalkan sebuah fitnah. Jadi berhentilah kita menyebar-nyebarkan fitnah bahwa Tuan Guru Al-Bayani ini moksa. Kita tidak pernah mengenal kata moksa. Jadi demikian dari saya. Semoga Anda lebih pandai dan berhati-hatilah bermedia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.